Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Terima kasih Yesus untuk kesempatan ini Tuhan, kami dapat melakukan renungan. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Beracarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus menghadiramu, melingkupi kami semuanya, memenuhi kami semuanya. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami hari ini sampai selamanya. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Suatu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Amin ya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup selamanya. Kita kan baca ya hari ini dari Lukas pasal 12, perikop yang di bawah kemarin kita ini baca ya. Kewaspadaan, Yesus membawa misan, sudah kita pernah renungkan dan baca bersama. Kita akan baca ini, judul perikop menilai zaman. Diambil dari pasal 12, Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Kita akan baca. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar lunas hutangmu sampai lunas. Di sini Tuhan berkata-kata mengenai menilai zaman. Di sini dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak bahwa manusia itu pintar melihat cuaca. Jadi sebelum keluar alat-alat canggih seperti sekarang ini, kita lihat ya, sebelum terjadi sesuatu, badan meteorologi seluruh dunia itu bekerja. Jadi bisa mengetahui apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Sedikit banyak membantu ya, banyak malah membantu ilmu pengetahuan yang sekarang sudah berwujud teknologi yang sangat canggih. Tetapi zaman dahulu, sebelum ada teknologi tersebut, kita tahu nenek moyang kita itu benar-benar bisa ini ya, melihat langit aja tahu, oh ini cuacanya nanti seperti ini, kalau anginnya seperti ini, cuacanya seperti ini. Apalagi pelaut itu ya bisa membaca bintang, rasi-rasi bintang, oh arahnya sana, dan banyak lagi pengetahuan dari orang-orang zaman dahulu yang bahkan saat belum ada teknologi pun mereka benar bisa dengan tepat mengetahui cuaca apa yang akan terjadi. Dan ini dikatakan Tuhan Yesus, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Mereka bisa
eh, melihat cuaca, karena mereka benar-benar ini ya, benar-benar ilmu pengetahuan mengenai alam, walaupun belum ada peralatan canggih, mereka benar-benar bisa menilai cuaca yang akan terjadi. Tapi Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Dan Yesus berkata seperti itu. Kamu bisa menilai langit dan bumi. Kamu bisa menilai langit dan bumi. Dan banyak ketepatan yang terjadi. Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Maksudnya apa ini menilai zaman ini? Kita akan baca lagi ya. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jadi Tuhan Yesus berkata, apabila kamu bertengkar dengan seseorang, sebelum kamu kalau zaman sekarang polisi ya, sebelum dibawa ke pemerintahan, berdamai dahulu saja. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Supaya jangan engkau diseret kepada hakim dan hakim menyerahkan kau kepada pembantunya. Kita tahu hakim-hakim zaman dahulu ya, atau zaman sekarang. Di sini Tuhan katakan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tuhan Yesus berkata, kamu bisa menilai cuaca, menilai langit dan bumi. Tapi mengapa kamu tidak bisa menilai zaman ini? Di zaman itu banyak pertengkaran di antara orang-orang pastinya. Seperti yang Tuhan katakan. Kenapa kamu tidak berdamai saja saat dalam perjalanan ke sana atau di rumah ya? Karena saat berhadapan dengan pemerintah, yang sering Tuhan katakan di perumpamaan juga, bagaimana Tuhan kemarin berkata mengenai perumpamaan orang yang sudah diampuni sama raja, tapi sudah dan hutangnya lunas, tetapi dengan saudaranya sendiri dia atau dengan temennya ya, saat dia, orang lain berhutang sama dia langsung menyerahkan kepada hakim sampai hutangnya itu dilunasi. Padahal dia berhutang 10.000 talenta sama raja sudah dilunaskan karena belas kasihan. Tetapi sama temennya sendiri dia tega. Hanya beberapa dinar, 100 dinar ya kemarin ya. 100 dinar tuh ini ya. Dan teman-temannya yang lain tidak tega. Akhirnya menceritakan kepada hakim dan akhirnya orang itu dimasukkan ke penjara sampai hutangnya itu dilunasi. Padahal saat pertama kali kan kepada raja itu kan sampai mau menjual dia, keluarganya, rumahnya, itu pun hutangnya belum terlunasi. 10.000 talenta. Seperti hanya yang sekarang ini. Saat orang bertengkar ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kalian bertengkar atau berselisih, berdamai. Berdamai, karena saat ada di tangan pemerintah, malah akan dimasukkan penjara sampai hutangnya lunas. Karena Tuhan tahu ya, zaman dahulu itu Tuhan sering mengatakan orang-orang pemerintahan atau orang-orang Farisi, orang-orang
ahli Taurat kan Tuhan katakan sebagai orang-orang munafik atau orang seperti itu yang sering berseberangan dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalian pintar menilai langit dan bumi. Pengetahuan mereka berarti luas. Tapi saat berselisih, kenapa kalian tidak bisa menyelesaikan? Berarti saat itu kan banyak kasus di mana orang-orang berselisih sampai orang pemerintahan, pengadilan, hakim saat itu memasukkan mereka ke penjara sampai hutangnya lunas. Tapi banyak kejadian itu orang-orang tidak bisa menilai, tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu, dan masih aja berselisih. Padahal menilai bumi dan langit aja mereka ahli, sampai bisa persis tahu apa musim-musim dengan hanya melihat arah angin. Tapi dengan masalah yang mereka hadapi, berselisih paham dengan temannya atau tetangganya pastinya, atau kenalan mereka mengenai hutang piutang atau apapun, sampai harus dibawa ke penjara, sampai dimasukkan ke penjara sampai hutangnya lunas. Itu berarti tidak satu kali dua kali. Ini yang diajarkan Tuhan. Kalian bisa menilai hal-hal yang di luar, pengetahuannya luas. Tapi soal yang diajarkan Tuhan ini perdamaian. Kenapa kamu tidak bisa mempelajarinya sampai harus masuk dalam penjara? Perdamaian itu yang diajarkan Tuhan. Perdamaian di mana dua belah pihak yang berselisih bertemu sehingga ada perdamaian sebelum ke pengadilan. Karena saat itu pastinya pengadilan zaman Tuhan banyak terjadi korupsi atau tidak sesuai dengan hukum yang benar ya. Tuhan juga mengalaminya. Sampai Tuhan meninggal. Tuhan mengatakan kepada orang-orang, kenapa kalian tidak bisa menilai zaman ini? Berarti saat itu kan terjadi banyak korupsi ya. Saat itu terjadi banyak korupsi tidak sesuai dengan hukum. Sehingga saat berselisih pun mereka langsung dimasukkan penjara sampai hutangnya lunas. Padahal kalau mereka berdamai, mereka bisa bekerja dan melunasi hutangnya. Kalau masuk penjara bagaimana bisa melunasi hutangnya? Anak istrinya yang susah. Tapi itu tidak bisa diambil hikmahnya oleh orang-orang zaman itu. Mereka masih aja berselisih paham. Padahal mereka kalau berlarut-larut dibawa ke pemerintahan, mereka berhadapan dengan pemerintahan yang tidak benar hukumnya. Masuk ke penjara sampai hutangnya lunas, padahal mereka masuk penjara nggak bisa mencari uang. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalian punya pengetahuan luas, tapi soal perdamaian, soal berselisih paham, kalian harus sampai ke pemerintahan. Padahal kalau berdamai di rumah, yang punya hutang itu bisa bekerja, bisa melunasi. Kenapa harus berselisih sampai urusan dengan pemerintahan yang saat itu korupsi atau tidak benar, sehingga masalahnya berlarut, orang itu masuk dalam penjara. Tuhan Yesus mengajarkan komunikasi agar apa? Masalah selesai. Ada komunikasi di antara dua pihak ini. Jangan hanya banyak pengetahuan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengapa engkau sendiri tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Berdamai, antara dua pihak bertemu. Sehingga tidak perlu sampai ke pemerintahan yang akhirnya malah masuk penjara. Harus melunasi hutangnya, padahal kalau dia di luar penjara bisa bekerja dan melunasi hutangnya. Itu yang diajarkan Tuhan. Kalian tidak bisa menilai zaman ini. Yang dinilai Tuhan tuh zaman itu. Kalian tuh tidak bisa menilai zaman itu pemerintahannya gimana, orang-orangnya gimana. Padahal kalian punya pengetahuan yang luas. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus.
Berarti saat itu memang banyak kejadian. Tuhan Yesus sendiri juga mengalami. Di pengadilan banyak saksi-saksi palsu. Tuhan Yesus sampai dibunuh. Tuhan Yesus mengalami sendiri. Itu juga diajarkan oleh zaman itu. Tuhan mengajarkan yang seharusnya bisa juga kita lakukan zaman sekarang. Sekarang itu banyak masalah karena tidak ada komunikasi. Harus dibawa ke seseorang pun nantinya malah berlarut-larut tidak selesai. Itu banyak juga terjadi zaman sekarang. Berdamai itu harus ada komunikasi dua belah pihak. Tapi zaman sekarang pun banyak kejadian seperti itu juga. Walaupun tidak separah zaman dulu ya. Zaman dulu Tuhan Yesus sampai dibunuh. Tapi masih ada zaman sekarang. Karena tidak semua negara kan baik ya hukumnya. Walaupun semuanya pasti banyak reformasi ya terjadi. Karena banyak orang cerdik pandai yang sudah bermunculan di tiap-tiap negara. Mereka pasti mau hukum yang baik terjadi di negara mereka. Karena keluarganya tinggal di negara itu. Atau dirinya juga tinggal di negara itu. Negara-negara zaman sekarang banyak bereformasi. Karena mereka belajar dari masa lalu mereka. Dan ini yang diajarkan Tuhan. Saat itu Tuhan juga mengalami berurusan dengan pemerintah. Sampai Tuhan Yesus dibunuh. Diajarkan, kenapa kalian tidak belajar? Tidak berdamai di tengah jalan. Karena kalau sampai di pemerintahan, kalian akan dikasih sama hakim, dikasih ke pembantunya, dan sama pembantunya itu dimasukkan dalam penjara sampai hutangnya lunas. Bagaimana hutangnya lunas kalau dia di penjara tidak bisa bekerja? Yang susah kan anak istrinya juga, keluarganya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Berdamai, ada komunikasi. Amin ya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Menilai zaman. Amin. Terima kasih Yesus ya untuk pengajaran Tuhan Yesus yang benar-benar relevan sampai sekarang ini. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebelum dibawa kemana-mana, berdamai. Karena damai itu indah ya. Bisa saling memberkati. Tapi berdamai itu harus ada komunikasi. Di antara dua pihak, komunikasi yang baik, saling menghargai, saling ingin dua-duanya diberkati. Tentu juga ada ketulusan, ada niat baik. Agar apa? Agar tidak terjadi yang seperti zaman itu. Malah dimasukkan penjara sampai hutangnya lunas. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini. Benar-benar mengajarkan kami Yesus. Pengetahuan kami luas. Tapi Kau ingatkan, jangan sampai kami tidak bisa menilai zaman ini, zaman yang terjadi pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan benar-benar menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakat kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Yesus, biarlah segala hal yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa untuk siapa pekerjaan atau hal yang kami lakukan, proyek-proyek yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami melakukannya seperti kami beribadah kepada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, karena kami melakukannya seperti kami melakukannya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, proyek, pekerjaan, bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan di rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pergaulan, dimanapun Kau tempatkan, biarlah hadirat-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa berdampak Tuhan, jadi berkat bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit Tuhan, Kau berikan mujizat masih ada Tuhan. Kau berikan terobosan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat-Mu, hadirat-Mu mengalir dalam hidup mereka, kesembuhan yang terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan, beri kami anak-anak yang daripada-Mu Tuhan, anak cucu yang benar-benar daripada-Mu, yang takut akan Kau, mencintai Engkau Tuhan, yang mencintai kami Tuhan, dan menghormati Kau Tuhan, menyayangi Kau, sehingga mau menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Selama dalam hidup mereka, Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kau bukakan rahasia-rahasia yang benar-benar daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu. Beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, mencintai Kau, sehingga dia bisa mencintai kami seperti dia mencintai Kau Tuhan. Pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa keluarga kami, pelayanan kami, atau di manapun kami Kau tempatkan, bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bisa membawa hadirat-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang mengalami himpitan, masalah, beban berat Tuhan, berikan terobosan, berikan kelegaan, berikan berkat-Mu Tuhan, berikan segala hal yang baik daripada-Mu Tuhan, sehingga benar-benar bisa merasakan berkat penyelesaian permasalahan daripada-Mu. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada, masih berbicara kepada kami Tuhan. 16 tahun lalu Kau berbicara kepada saya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, dan kiranya pasukan malaikat-Mu selalu melingkupi kami, melindungi kami dan keluarga kami, orang-orang sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.